Shalom teman-teman, dimanapun berada, kembali kita dipertemukan melalui cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja, edisi minggu kedua bulan April 2025. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Saat ini kami dipertemukan lagi melalui cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Yesaya 50 ayat 4-9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadamu lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku didondai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendapat kepadaku, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Tema cerita mingguan kita, Tuhan Allah menolongku. Teman-teman semua, Yesus adalah anak Allah yang disebut juga anak domba Allah, sebab Yesus yang menjadikan kurban tebusan atas dosa manusia. Tuhan menciptakan mulut manusia untuk memberikan perkataan. Yesaya, Yesus, dan setiap orang percaya, orang tua, orang muda, anak-anak, diberi lidah sebagai seorang murid untuk memberikan perkataan yang membangkitkan semangat kepada orang yang letih lesu. Diberikan telinga untuk mendengar firman Tuhan tiap-tiap pagi. Hal ini bertujuan menguatkan supaya saat menghadapi kesukaran atau kesulitan, kita tetap percaya dan dapat keluar dari kesukaran. Karena ada Allah yang menolong, pertolongan Tuhan diberikan tepat waktu dengan berbagai cara-caranya. Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas di dunia ini, khususnya dalam masa-masa yang penuh penderitaan, karena harus menanggung dosa manusia demi manusia memperoleh keselamatan, menunjukkan ketaatan kepada Bapanya. Teman-teman, lihatlah pertolongan Tuhan kepada kita. Yang pertama, tidak mendapat malu. Orang yang percaya kepada Tuhan memiliki jaminan atas perbuatan-perbuatan yang benar yang dilakukan meski tidak diterima orang sekitar. Tuhan menjaga langkah-langkahnya. Yang kedua, hati dikuatkan. Kekuatan hati diperlukan untuk menerima pertolongan. Banyak hal dapat menghalangi untuk menerima pertolongan, termasuk pertolongan dari Tuhan, seperti kesombongan, gengsi, dan lain-lain. Banyak cara untuk menikmati pertolongan Tuhan yang menguatkan hati, seperti dengan membaca firman Tuhan, berdoa, bercerita, atau curhat kepada teman. Yang ketiga, dinyatakan benar. Manusia dibenarkan karena beroleh penebusan di dalam Yesus. Orang yang sudah dibenarkan masuk dalam hitung orang kudus. Yang keempat, berani berkata benar. Saat sudah terhitung dalam orang-orang kudus, maka keberanian untuk berkata benar menjadi bagian hidup yang penting. Mengapa? Karena menjadi cara untuk menunjukkan salah satu cara yang hidup sudah dikuduskan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami semua yang terus kami alami sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama, papa, guru di sekolah.
kakak guru, terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sementara mengikuti tryout, kepintaran, kesehatan agar mengikuti tryout dengan penuh sukacita dan mendapat nilai yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkati kami juga dapat bertumbuh dan permainan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja dari Sekolah Minggu Jemaat Laharoi Balikpapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SMGT luar biasa.